Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu kuliah wahidiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Bisri dan disambung doa oleh Habibana Habib Husain bin Toha Al-Yahya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya sayyidi salatu wassalam alaika ya ra'uf ya rahim wal alika usri'atil hawaij bidal hudar ridal butuhul abaraju antal musyaffa wasyafi' ishfa' lana indal karim abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini bi'idzillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin al-hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir tawahdina qarib wa'allik bainana ya Rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Bahyai Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Shalawatul Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radallahu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radallahu. Hadratul Mukarram Imamul Wahidin Muhursid kita Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radallahu. Hadratul Mukarram min ba'di awliyaillah Abah Habib Toha serta keluarganya yang kami muliakan, yang kami hormati, khususnya Sahibul Bait Al-Habib Husain bin Toha Yahya yang kami muliakan, yang kami hormati para bapak-bapak Khadimul Wahidiyah, yang kami hormati para jamaah muslimiyah dan juga bapak protokol yang kami taati. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ikut serta di belakang hadirin untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita telah mendapat nikmat yang tiada terkira banyaknya, baik nikmat ijad maupun imdad, nikmat iman dan Islam. Khususnya pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul di tempat ini semata-mata untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan sholawat salam yang setepat-tepatnya kami haturkan ke pangkuan priyantun agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa lajabil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Selanjutnya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan aulia kekasih Allah min awalihi ila akhirih, khususan khosah ghausu hadha zaman wa awalihi radiyallahu an wa ta'alaina min barakatihim wa syafatihim wa karamatihim wa maddana bi'amdadihim kama yaliku bikawabihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga beliau-beliau tersebut senantiasa memberikan syafaat, barokah, karomah dan doa restunya kepada kita bersama, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membuahkan manfaat maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk memberikan sepatah dua patah kata ke hadapan para hadirin hadirat. Teriring doa jazakumullah khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Di samping itu kami juga mohon doa restu kepada hadirin hadirat, semoga
dalam menjalankan tugas ini nanti senantiasa diiringi ridho Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah beliau Gausul Hada Zaman radhiyallahu anhu. Sehingga apa yang kami sampaikan nanti benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita bersama bertambah dekat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari bersama-sama kita persiapkan hati kita dengan mengadakan permohonan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa Gausul Hada Zaman radhiyallahu anhu dengan adab yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyallah wa aslahu wa adrikni fa'ulam du'abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syahsan harika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal Gausul salamullah alaika rabbi bi'idnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah ya sayyidi ya Ghaus ya sayyidi ya Ghaus ya sayyidi ya Ghaus. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, untuk Kamis ini atau malam hari ini kita bersama akan mempelajari tentang lir rasul bir rasul. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di samping kita sebagai hamba Allah harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lir rasul, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lir rasul bir rasul sebagai realisasi penerapan syahadat rasul, syahadat risalah. Definisi atau pengertian lir rasul bir rasul adalah perbuatan apa saja, baik lahiriah maupun batiniah, asal bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bertentangan dengan norma di masyarakat, supaya dalam mengerjakannya ini di samping diniati lillah, hendaknya juga diniati lir rasul, derek atau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita dalam mengerjakan ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah dan lain sebagainya, atau mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya makan, minum, tidur, membersihkan rumah, mendidik anak, memasak untuk keluarga dan lain sebagainya. Itu dalam mengerjakannya ini di samping diniati lillah, supaya juga diniati lir rasul bir rasul. Definisi ataupun pengertian bir rasul adalah penerapannya hampir seperti lillah, tapi terbatas pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, haji, sholat malam, berzikir, makan, minum, merawat, mendidik anak dan lain sebagainya, itu di dalam hati supaya merasa bahwa kita bisa mengerjakan semua itu. Di samping sadar billah, hendaknya merasa ini semua mendapat jasa
atas jasa dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada aku mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita sebagai umat beliau sangat berhutang budi pada beliau. Maka sudah seharusnya sebagai umat Islam yang mengaku beriman, kita hendaknya selalu berhubungan batin dengan beliau dengan memperbanyak latihan-latihan penerapan lirrasul birrasul, bahwa kita sangat butuh sekali syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebagai saksi umatnya dan selalu mengulurkan syafaat kepada umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hayati khairul lakum wal mamati khairul lakum. Hidupku baik atau bermanfaat bagi kamu sekalian, dan wafatku pun baik bermanfaat bagi kamu sekalian. Sekarang bagaimana dengan kita para hadirin hadirat? Kita sebagai umat beliau, kita mau mendekat atau tidak? Atau bahkan malah menjauh para hadirin hadirat? Barang siapa yang mau mendekat dan memohon pertolongan kepada beliau Rasulullah SAW dengan cara-cara yang telah dibimbingkan oleh beliau Wahyai Mu'alif Sholawatul Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu an, maka insya Allah dalam menjalani hidup yang penuh berbagai macam gelombang ini akan terasa ringan, karena beliau Rasulullah SAW selalu mengulurkan syafaatnya, mengulurkan pertolongannya kepada kita para hadirin hadirat, yang akhirnya kita akan bahagia baik di dunia dan akhirat nanti. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat beliau Rasulullah SAW hendaknya selalu merasa berhutang budi kepada beliau Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kuntum ala syafa hudratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan kamu sekalian sudah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu sekalian daripadanya dengan mengutusnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup mendapat iman, mendapat Islam dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama saat besok di hari pembalasan, ketika umat manusia keadaannya sangat gawat sekali para hadirin hadirat. Saudara bertemu saudara lari, anak bertemu orang tuanya lari, suami bertemu istrinya lari, orang tua bertemu anak-anak lari, kawan bertemu kawan lari. Semua takut kalau dituntut, minta pertanggungjawaban, sebab hubungan ketika di dunia kurang tepat. Pada saat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala matahari diturunkan satu jengkal di atas kepala manusia. Bagi orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang terputus hubungan dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, keadaan tersebut sangat mengerikan sekali. Dalam situasi demikian itu, umat manusia lari kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memohon pertolongan. Tetapi ternyata beliau tidak mampu untuk menolong umat dari keadaan yang demikian itu para hadirin hadirat. Kemudian umat ini lari kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga
kepada nabi-nabi yang lain. Namun semua para nabi-nabi tersebut tidak sanggup. Bahkan beliau tersebut mengatakan nafsi sendiri. Baru setelah itu umat manusia lari kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya, memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan yang sangat mencekam itu. Beliau sujud dan munajat mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya umat manusia lekas diadili. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Semua manusia diadili, semua manusia dihisab segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia ini. Yang diridhoi oleh Allah, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang berbuat dosa maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghawthi hadha zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah wa nadrah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa durihi wa tirmidhi amma ba'du. Bihormati al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihormati al-Murtada wa bihormati ummul mu'minin wa bihormati ulul badri lisan amin wa bihormati syahidin sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa bihormati asyarah al-mubashirin bil jannah wa bihormati al-hafidh wa arhamar rahimin wa bihormati al-mufaddihi bil ba'sa asri at-tasfi la sifa illa sifa wa sifa al-yugadir sakaman wa alam wa bihormati yatubna ya Allah yatubna ya Allah yatubna ya Allah wa bihormati arfa bibaihim wa bihormati wa kullu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam Kamis ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini menerangkan tentang adab. Jadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW penting sekali untuk mengetahui tentang adab-adab. Bagaimana kita adab bertamu, bagaimana kita adab sebagai santri, bagaimana kita adab sebagai guru, bagaimana kita menemui dengan seseorang teman, dan bagaimana kita menemui seseorang terhadap murid. Jadi adaptasi adab ini adalah sangat penting, sangat perlu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus di kota Makkah, yang dimana di kota Makkah tersebut sudah langsat peradabannya. Jadi sudah sangat rusak manusia ini dengan sesuatu adab jahiliyah. Jadi pada waktu itu Nabi Isa alaihissalam kurang lebih sekitar 600 tahun. Hanya kemudian ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada tahun gajah, semua berhala runtuh. Tiba-tiba dengan suatu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, semua berhala yang dipajang di porosnya kiblat, yaitu di rumahnya Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, itu terpajang ada patung Uzza, Lata wa Uzza, itu yang sangat besar, dan kemudian ada dibarengi patung-patung yang lain. Ketika Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW begitu lahir, itu semuanya runtuh, walaupun tanpa angin dan lain sebagainya. Tiba-tiba runtuh dan berjatuhan. Makanya para pembesar-pembesar kabilah di kota Makkah tersebut terheran dan terkaget-kaget. Ini kenapa katanya semua patung-patung ini runtuh dan berjatuhan?
ternyata itu adalah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ada di beberapa negara lainnya, yaitu salah satunya di Persia itu ada api yang namanya api Majusi ya, itu nyala sampai 1000 tahun ketika padam. Pada waktu itu jumlahnya itu ada sekitar 100.000 orang sedang menyembah api tersebut. Ketika itu padam, maka telah kebingungan banyak orang, sangat kebingungan. Oh, ini kenapa katanya? Api yang selama ini saya sembah ternyata padam. Akhirnya berantakan dan pada kebingungan. Kemudian ada di beberapa negara lainnya itu berjatuhan juga ya. Nah itu karena apa? Karena keagungan Nabi Muhammad SAW. Singkat kisah, makanya Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia ini salah satunya untuk menyempurnakan akhlaknya siapa? Akhlaknya umat yang berindah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Baihaqi dan Al-Hakim, termasuk satu hadis sahih yang berbunyi itu, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus di alam dunia, di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya siapa? Akhlaknya orang-orang yang sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kunci masuk surga juga itu salah satunya dengan akhlak. Bagaimana kita akhlak terhadap guru, bagaimana akhlak kita terhadap murid, bagaimana kita akhlak terhadap menemui para beberapa orang gitu ya. Jangan sampai ketika ada perkumpulan para jamaah, kemudian ada salah satu seorang, dia itu tidak bisa menetralisirkan atau tidak bisa untuk bergabung sehingga akhlaknya itu menjadi akhlak yang kurang mulia, berkata kasar, berkata mencaci maki, kemudian menyinggung perasaan umat muslim yang lain, itu tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya insya Allah kita sama-sama belajar ya. Adab ini adalah sangat penting dan harus diperhatikan, baik adab lahir terutama adab batin. Keduanya saling isi mengisi. Adab lahir menyuburkan tumbuhnya adab batin, dan adab batin menjadi jiwanya adab lahir. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Ghawsul hadzal zaman wa awanihi sa'iri awliyahi radhiyallahu ta'ala anhum, kepada para ulama dan salihin, kepada guru, kepada murid, kepada orang tua dan kepada anak cucu, kepada pemimpin dan kepada yang dipimpin, kepada pemerintah dan kepada rakyat, kepada bangsa dan kepada negara, kepada agama, kepada ilmu, kepada keluarga, kepada kawan dan kepada kenalan, kepada mukmin dan mukminat, dan kepada muslimin dan muslimat, dan adab kepada masyarakat pada umumnya, bahkan kepada apa dan siapa saja yang ada di hubungan hak dengan kita, baik hak material ataupun hak moral. Pokoknya kepada segala makhluk, bahkan yang hubungan dengan pribadi sendiri seperti makan, kemudian minum, tidur, bekerja, istirahat, menggunakan adab yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Tuntunan yaitu salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang tersebut tidak bisa melakukan adab yang baik, maka sesungguhnya seseorang tersebut menjatuhkan martabatnya sendiri. Apabila seseorang tersebut melakukan sesuatu adab yang baik, sesungguhnya dia memuliakan kepribadiannya sendiri. Makanya ada seseorang yang dikisahkan oleh dari Nabi Muhammad SAW, ketika ada sahabat beradab yang sangat mulia, kemudian ada orang Yahudi yang berkata kasar ya. Hei, katanya orang jelek, hei, kalau bahasa Jawanya, sirabu, iya wan-wanian kalau kita, sirabu wan-wanian kalau pula. Iya, sirabu, wis menang dia.
Jadi kata-kata ini tuh menyinggung dan kasar. Nah, itu tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya itu merosotkan diri kita. Jadi jangan sampai derajat kita dihancurkan oleh moral dan perilaku yang buruk. Makanya perilaku yang buruk harus ditata rapih. Caranya bagaimana? Dididik dan disiplin. Perkataan demi perkataan itu dituntun dengan sebaik-baiknya sehingga tidak berkata ceplas-ceplos. Itu sangat membahayakan buat diri kita, itu berbahaya sekali. Sebab karena apa? Karena rusaknya moral dan rusaknya kepribadian seseorang itu karena berakhlak yang buruk. Di antaranya ada salah satu perkataan ya, wara'atul adab muqaddamu ala insilal wal amr. Memelihara adab harus diutamakan dari sebelum melaksanakan perintah-perintah yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat menganjurkan adab yang baik. Sebab karena adab yang baik ini adalah merubah sikapnya seorang yang akan lebih baik. Salah satunya ijtama'ul basalil khair, terdapatnya budi pekerti, tingkah lahir dan sikap batin yang baik. Itu adalah sesuatu yang bagus. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala di surat salah satunya itu Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan adab yang paling mulia, adab yang paling agung, adab yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu adabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutur katanya sopan, tutur katanya baik, tutur katanya lemah lembut, sehingga orang Yahudi yang kasar tersebut ketika ditegur oleh Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan, dengan mulianya Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, sehingga orang Yahudi tersebut seketika kaget dan terharu menangis. Yang tadinya dia mencaci maki Nabi Muhammad SAW malah memuji-mujinya, sehingga dia sampai tidak sadar dia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Makanya insya Allah kita bisa dapat mencontohnya. Mencontoh siapa? Perangai dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari adab-adab yang buruk, adab yang su'ul adab, adab yang wayadul amidalik. Karena adab yang buruk itu adalah akan merosotkan diri kita, akan menjatuhkan diri kita, akan membahayakan diri kita. Makanya insya Allah kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya agar diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan insya Allah yang punya adab yang mulia, dan insya Allah keberkahan terhadap cinta terhadap guru-guru kita yang mulia. Ketika kita mencintai terhadap guru-guru kita yang mulia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada siapa yang ditunjuk kepada rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, untuk bisa menolong kita kelak di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ali ashabihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Nabi Adam wa Muhammad wa Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Harun Nabi Zakariya wa Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi al-Abd min al-anbiya wal mursalin wa ali minhum was sahabati ajma'in. Khususnya al-Fadl sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman علي بن أبي سيدنا شرف المباشرين بالجنة. تسن الفضل لسيدتي حباب وفاطمة الزهرا وسيدتي حباب وخاتية الكبرى سيدتي حباب وحميدة وسيدتي حباب وخالد وعاشر وسيدتي حباب زواجها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتي حباب عائشة أرجل وسيدتي حباب الصحب والبر وسيدتي حباب السين وسيدتي حباب هروي وسيدتي حباب كلثوم سيدنا الإمام حسن وسيدنا الإمام حسين بشهيدين سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيدنا حمد العباس وسيدنا عبد الله بن عباس بن عمر وأهل بدر وأهل بدر وجميع أهل بيت الرسول والأصحاب وأحباب
وذرية بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله قدر وجهه عن إمام علي بن عبد الله إمام محمد الباقر إمام جعفر الصادق إمام علي الغيث إمام سعيد بن أبو محمد النبي في سنه سيدنا محمد بن الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله أحمد بن محمد صاحب رباط السدد الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعده وصل قوله سيدتي عبد الحميد بن عبد الحميد علي بن عبد الحميد محمد بن داوود المدد بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم والمحضر صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم الجميع وصلى الله عليه وسلم وأبو بكر بن عبد الله نابل جدار بن عبد الرحمن بن عبد الله نابل عبد الله بن ابراهيم حسن بن عبد بن احمد جهد بن عبد بن مسيح الدين نابل بن بخر بن شيخ شيخ بن سعد بن اخر بن موري بن نحو شيخ شيخ بن ذلك واخر من سيدنا شيخ بن جهل ما اخر من وثن موري بن علي أنتم مسلمين أحمد جهل ماذا هل قد بهم سلطة العليا سبحان ربنا قد روحنا أبو محمد شامل الكادر جل شامل البدر شامل البدر شامل البدر وسيا قد وسنا جل سلام البدر جل البدر تقول الإمام جل شهد الطائفة سبح من بسمن وساعة أحمد الجاني الإمام يشربه والإمام الإمام وهو حلفه والإمام عقب بن حنبل ورسول الحرام الرسول من بسر وسيلة من أبوه وابنه وكفة عامة شرعية لا حبيب حسن بدر بن حسن عبد الصالح بن يبن الهند سبحان ربنا قد عليه سيد ربنا حسن عبد الله بن جاني انتظر من يدرس محمد بن جاني من يدرس من شبيهة لا هذا المؤمن هذا التصل لنا هذه القدنا من أبوه الأعمال سببنا الحمد لله قدنا من أبوه الأعمال سببنا قدنا من أبوه الأعمال بالفقه سبحانه روحه وكل من جميع الحبايب وكل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 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 في أهل بلدة من النسي في أهل مكة والمدينة في أهل حضرة وصنعاء ومن في أهل مسلمين في أهل جدن في أهل سوريا في أهل فلسطين في أهل بلاد الشام في أهل خراسان في أهل المشرق والمغرب اللهم اجعلنا من العون العظيم والضياء والنور البهجة والروحة والريحان والفسح والرضوان والبشارة والعمل في أولين الناس والهدي واغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعوانهم وبعطياتهم ودولهم عليهم أجمعين الله يعين علينا من بركاتهم وسرورهم ونورهم وعلومهم ونفعته في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. Insyaallah mujahadah tetap dalam keadaan istiqamah, mujahadah usbu'iyah. Jadi yang kuat-kuat ini adalah sudah penyaringan. Wa khairukum bi ummati kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya umat yang bisa istiqamah adalah umat yang terpilih. Jadi insyaallah mudah-mudahan minggu depan pada bisa datang semua. Jadi akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang salah itu dari pribadi sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.